Akibat sopir tertidur saat mengemudi, dua bus Transjakarta bertabrakan di Jalan Layang Cipulir, Jakarta Selatan. Akibatnya 23 penumpang luka-luka, 2 diantaranya mengalami patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin pagi. Para penumpang berhamburan akibat kecelakaan ini. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan meski tidak memakan korban jiwa, 24 penumpang mengalami luka-luka. Para penumpang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug dan Rumah Sakit Bakti Mulia Selipi. 2 diantaranya mengalami patah tulang dan dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Evakuasi 2 bus Transjakarta sudah dilakukan. Saat ini arus lalu lintas Transjakarta sudah kembali normal di jalur tersebut. Pemirsa, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Yuwardani mohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta. Fokus utama Transjakarta saat ini memastikan keselamatan pelanggan. Jakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Ya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Pemirsa, jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Hampir setiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan, terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, baru 2 bulan dilantik jadi polisi. Anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Ia diduga dianiaya oleh seniornya dan usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi.
Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Mutia sekarang sampai Dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebelumnya, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pindrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama 19 tahun meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pindrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Keluarga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang etik. Sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya digelar siang tadi, dihadiri langsung oleh keluarga korban. Keluarga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang kode etik oleh Propam Polda Maluku. Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus berobat. Polda Maluku berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan agar Bribda Masya bisa segera diserahkan ke penuntut umum. Kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana sehingga untuk mempermudah prosesnya. Saya sudah berkoordinasi dengan Kajati melalui Wakajati dan pelaksana tingkat bawah juga koordinasi dengan JPU untuk pemberkasannya terus dilakukan pengawalan supaya cepat. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres. Ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau ke hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada. Sebelumnya, pemirsa, anggota Brimopolda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seorang siswa hingga meninggal dunia. Meski demikian, DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Anggota Brimopolda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual.
Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Sementara pasca kejadian, DPR RI menyebut kasus penganiayaan tersebut sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Dalam hal yang sama, DPR RI juga meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dalam waktu 1 bulan. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Dari Tual Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadip Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Juga kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta orang tua korban dugaan penganiayaan oknum Brimob tidak diintimidasi. Selain itu, KPAI berharap terduga pelaku diproses secara etik dan pidana. KPAI sangat prihatin ya, karena anak-anak ini seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, namun malah justru meregang nyawa. Nah, kami masih nyalir dalam kejadian ini ada dua jenis anak. Satu, anak korban kekerasan fisik yang menjadi korban, kemudian yang kedua adalah anak saksi, adalah kakak dari korban yang ada di lokasi dan memerlukan pendampingan secara psikologis. Untuk anak yang meninggal dunia, tentu saja kami berharap ada proses otopsi, kemudian juga tim dokter bisa membantu untuk mencari tahu penyebab kematiannya dengan jelas. Ya, kemudian kami juga berharap bahwa keluarga korban tidak mendapatkan intimidasi, kemudian juga tidak mendapatkan ancaman, karena ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk oknum pelaku, kami berharap kami sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dalam hal ini untuk bagaimana proses hukum tetap berjalan, baik sidang etik ataupun juga sidang secara pidana, karena di dalam kasus ini ada anak yang sampai meninggal dunia. Tentu saja kami berharap